Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Rizky SMA, selaku dosen Fakultas Hukum pada mata kuliah Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada video ini, saya memberikan pengantaran terhadap tugas dari mahasiswa kelompok 9, tentang membangun ruang setara edukasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Jadi diskriminasi adalah kesetaraan derajat baik terhadap laki-laki dan juga perempuan dalam hal ini di dunia kerja. Jadi perempuan pun mempunyai bisa mempunyai kewajiban untuk bekerja, dan menghasilkan atau juga dalam hal membantu keuangan ekonomi rumah tangga. Tetapi perempuan tidak kewajiban untuk memberi nafkah. Yang memberi nafkah itu adalah laki-laki, tapi dalam hal untuk membantu itu bisa untuk perempuan bekerja dan juga dalam rumah tangga, Jadi intinya laki-laki dan perempuan atau suami istri itu harus saling membantu untuk dalam rumah tangga, mungkin itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semua. Demikian video ini boleh langsung dilihat karena ada beberapa informasi nanti yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kelompok 9. Terima kasih. Makan dulu, Pak. Ya, aduh, pusing kali mah. Kerja capek, penghasilan segini-segini aja. Kayak uang, ya tau lah, uang bulan kita makin menipis, kerja nggak ada peningkatan. Gini lah mah, capek hidup. Ya, namanya juga hidup, Pak. Pasti ada susahnya atau senangnya juga. Kalau untuk makan sehari-hari kita ya cukup lah. Cuman kalau untuk kedepannya, untuk kayak main-main untuk anak-anak, ya kalau bisa kita hemat-hemat aja lah dulu ya. Jangan banyak kali pengeluaran. Aku punya ide, Pak. Gimana kalau misalnya Mama kerja? Aduh Mama ya sebagai perempuan nggak usah kerja-kerja kayak gitu. Nah, kerja Mama itu aja cuma ngurus rumah, ngurus anak, ya nyuci lah, atau masak, nyuci baju, nyuci piring, itu aja perempuan. Nggak usah bertingkah mau capek kerja segala. Udah itu wanita capek, biar apa aja lah ya. Ya udah sih, Pak. Kan cuma ngasih saran doang. Jangan marah-marah dong. Udah jam segini juga, Papa mau berangkat. Capek. Ya udah deh. Papa mau bawa bekal nggak? Nggak usah, nanti aja sih makan di kantor. Ya udah, Pak. Nanti jangan lupa beli makan siangnya ya. Ya, berangkat dulu Papa ya. Ya, Pak. Ya udah mah, Papa berangkat dulu. Hati-hati, Pak.
Baik, selamat siang semuanya. Siang Pak. Jadi kita langsung saja mulai rapat pada hari ini. Ya, kita akan bergerak di dalam divisi keuangan perusahaan. Nah, jadi tahulah kita keuangan perusahaan ini lagi turun-turunnya atau mengalami biris dalam perusahaan kita. Nah, jadi di sini saya ingin membuat sebuah proyek yang tujuannya untuk menaiki keuangan usaha kita. Nah, jadi untuk proyek kali ini saya tugaskan kepada Wira beserta siapa teman kamu? Anto ya? Ya, sama Anto ya untuk menghandle lah proyek ini. Nah, untuk kamu Rodi, Iya Pak. nah saya serahkan sajalah yang urusan administrasinya kepada kamu lah. Jadi kamu tidak usah berat lah, yang ringan saja. Maaf Pak sebelumnya, tapi saya bisa bantu lebih daripada itu Pak. Rudi, kamu udah saya kasih bagian ringannya. Jadi kamu mau salah minta bagian yang berat itu biarlah laki-laki saja yang ngurus. Kalau perempuan becus, jadi laki-laki saja. Jadi kamu udah bagian itu aja. Tapi Pak, saya kan punya pengalaman dalam Udah. Nggak penting pengalaman kamu itu. Nggak penting sama saya. Kalau saya bilang laki-laki saja, ini laki-laki, jangan perintah. Oke? Baik Pak. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi sama saya? Dan saya tutup ini. Cukup Pak dari saya. Oke, rapat hari ini saya tutup dan saya ada meeting di tempat lain. Jadi ya saya sudahi aja. Selamat siang semuanya. Siap Pak. Siap Bu, Siang Wira, ada apa itu? lagi istirahat Bu ya? Iya, sambil baca-baca sedikit. Kenapa itu? Itu Bu, mengenai hasil rapat tadi yang Iya. pembagian tugas. Kenapa ya Bapak itu cenderung diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian kerja gitu Bu? Sudah biasa itu Wira. Pemikiran Bapak itu masih kolot tentang peran perempuan di dunia kerja. Bapak itu cuma menganggap perempuan itu bisa dikasih kerjaan yang ringan dan tidak penting saja. Padahal itu kan tidak adil ya. Kita kan punya kemampuan yang sama di divisi ini. Iya Bu, nggak boleh lagi gitu kan. Padahal baik di dunia kerja ataupun dimanapun kita harus diperlakukan sama, baik perempuan ataupun laki-laki. Tambah lagi di Indonesia itu udah ada Bu aturan yang mengatur tentang diskriminasi di dunia kerja. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ditambah lagi ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Bu. Di dalamnya itu dia mengatur kayak mengenai persamaan antara kedudukan perempuan dan laki-laki dalam mencapai hak dan kewajibannya. Misalnya pembagian waktu kerja, upah kerja, terus cuti libur. Jadi dia nggak memandang gender kayak laki-laki atau perempuan ataupun sara sekalipun gitu Bu. Saya baru tahu loh itu Wira. Apa saya coba lapor lah ke HRD ya? Iya Bu, coba aja lapor biar tahu tindakan lebih lanjut. Saya nggak yakin sih sebenarnya ya, tapi saya coba ya. Soalnya saya kurang paham tentang hukum-hukum seperti ini. Ya Bu, nggak apa, lapor aja. Tapi kalau misalnya nanti dari pihak kantornya udah nggak tahu lagi mau ngapain, nggak ada tindak lanjut, nanti kita laporkan ke yang lebih berwenang lagi Bu, kayak ke pengawas ketenagakerjaan mengenai hal ini Bu. Oh bisa ya seperti itu. Kebetulan kan jam istirahat kita udah selesai nih. Saya ke HRD dulu lah ya, mencoba bicarakan ini ya. Betul lah ya Bu, saya juga lanjut kerja lah ya Bu. Oke. Permisi Bu. Ya silakan masuk. Silakan duduk, Rode. Terima kasih Bu. Ada apa nih? Ada masalah apa, Rode? Begini Bu, saya ingin melaporkan terkait keluhan saya Bu. Keluhan seperti apa, Rode? Saya merasa saya mendapatkan perlakuan diskriminasi Bu di kantor ini Bu. Diskriminasi seperti apa yang kamu dapatkan, Rode? Begini Bu, saya seringkali mendapatkan diskriminasi saat pembagian tugas di tim saya Bu. Saya kan sudah termasuk karyawan senior kan Bu di kantor ini. Namun oleh ketua tim saya selalu dianggap remeh oleh beliau.
Beliau hanya memberikan saya tugas-tugas yang kecil dan hampir tidak penting, Bu. Sebagian tugas saya yang seharusnya saya kerjakan dialihkan kepada junior saya yang laki-laki, Bu. Padahal kan, Bu, saya sudah punya banyak pengalaman terkait bidang tersebut, Bu. Namun beliau selalu beranggapan bahwa perempuan hanya pantas mengerjakan hal-hal yang kecil dan tidak penting saja, Bu. Seperti itu, Bu, keluhan saya, Bu. Sudah berapa lama kamu mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti itu? Semenjak beliau menjadi ketua tim saya, Bu. Semenjak dari situlah saya mulai menerima diskriminasi pembagian tugas tersebut, Bu. Baik, keluhan kamu saya terima dan akan segera saya tindak lanjuti. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Silakan tunggu pemberitahuan selanjutnya nanti ya, Rode. Baik, Bu, terima kasih, saya izin keluar ya, Bu. Baik, Rode. Permisi, Bu. Iya, selamat pagi. Oke, pada pagi ini kita akan memulai rapat sebagai tindak lanjut dari keluhan ini. Jadi perusahaan membuat kebijakan baru. Baiklah, pada kesempatan rapat kali ini kita akan membahas tentang perubahan kebijakan perusahaan yang menyangkut tentang kesetaraan gender di dalam lingkungan perusahaan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya bacakan saja langsung peraturan perusahaan tentang kesetaraan gender. Pasal 1 tujuan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk berkembang dan berkontribusi bagi perusahaan. Pasal 2 Prinsip Dasar. 1. Kesetaraan perlakuan. Semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kesempatan kerja, promosi, pelatihan, pengembangan karir, dan kompensasi. 2. Bebas dari diskriminasi. Perusahaan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, termasuk pelecehan seksual, perlakuan tidak adil, dan stereotip gender dalam segala bentuk. 3. Rekonsiliasi kerja dan kehidupan. Perusahaan mendukung upaya karyawan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi tanpa memandang jenis kelamin. 4. Partisipasi perempuan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua tingkatan jabatan dan mendorong kepemimpinan perempuan. Pasal 3 Kebijakan khusus. 1. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan tanpa memandang jenis kelamin. Iklan lowongan pekerjaan disusun dengan bahasa yang netral gender dan tidak mengandung unsur diskriminasi. 2. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang setara bagi seluruh karyawan tanpa memandang jenis kelamin. Dilaksanakan program mentoring dan sponsorship untuk mendukung pengembangan karir karyawan perempuan. 3. Kompensasi dan benefit. Sistem kompensasi didasarkan pada nilai pekerjaan dan kinerja tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Karyawan diberikan benefit yang sama seperti cuti melahirkan, cuti perawatan anak, dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Lingkungan kerja. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Tersedia fasilitas yang mendukung kebutuhan karyawan perempuan seperti ruang laktasi. 5. Promosi dan karir. Kriteria promosi didasarkan pada prestasi kerja, potensi, dan kontribusi terhadap perusahaan. Perusahaan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pasal 4 Mekanisme pengaduan. Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, aman, dan konfidensial bagi karyawan yang merasa mengalami diskriminasi atau pelecehan. Pengaduan akan ditindaklanjuti dengan segera dan diselesaikan secara adil. Pasal 5 Sanksi. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemecatan. Pasal 6 Evaluasi dan pengembangan. Perusahaan akan secara berkala mengevaluasi pelaksanaan peraturan ini dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Komite Kesetaraan Gender akan dibentuk untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan peraturan ini. Data dan analisis, kumpulkan data terkait kesetaraan gender di perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Serta komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan jujur sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengubah budaya perusahaan. Dengan menerapkan peraturan ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif, serta memberikan contoh yang baik bagi perusahaan lainnya. Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi?
Baik, sekian rapat pada pagi hari ini. Semoga kasus Nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Oke, oke.